Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Alifah, mahasiswi semester 7 jurusan PGSD Universitas Terbuka UP BJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai jenis zat dalam makanan. Praktikum ini saya lakukan adalah untuk mengelompokkan bahan makanan. Dan tujuan dari praktikum ini yaitu kita dapat mengelompokkan bahan makanan sesuai dengan zat gizinya. Ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini saya membutuhkan beberapa bahan makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Semua jenis makanan tersebut akan saya kelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama kategori karbohidrat, kategori protein, kategori lemak, dan kategori vitamin. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kali ini. Yang pertama, ada tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua, 4 tempat untuk pengelompokan jenis makanan. Di sini saya menggunakan kertas bertuliskan karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan bahan makanan yang terdiri dari makanan pokok lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang sudah saya sediakan. Baik, bahan makanan yang sudah saya siapkan terdiri dari 25 jenis bahan makanan, yaitu pertama ada roti, tahu putih, nasi, ikan, udang, terigu, keju, kacang merah, daging ayam, dan margarin. Kemudian ada juga bahan makanan lainnya yaitu minyak kelapa, wortel, pepaya, terong, bayam, pisang, buah naga, tempe, sawi, singkong, jeruk, labu siam, apel, telur, kentang, dan tomat. Ke-25 jenis makanan ini akan saya kategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok dengan kategori karbohidrat, kategori protein, kategori lemak, dan kategori vitamin. Di sini yang pertama akan saya kategorikan dulu makanan-makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat. Pertama, saya menemukan ada nasi, kemudian ada kentang, ada roti, ada singkong, dan terakhir ada terigu. Selanjutnya, saya akan mengelompokkan makanan-makanan yang termasuk ke dalam kategori protein. Di sini saya temukan ada daging ayam, kemudian ada udang, ada telur, kemudian ada keju, berikutnya ada tahu putih, dan terakhir ada tempe. Selanjutnya, saya akan kategorikan bahan makanan ini ke dalam kategori lemak. Yang pertama, ada minyak kelapa, yang kedua ada ikan, dia termasuk kategori lemak jenuh.
Yang berikutnya ada margarin. Dan yang terakhir ada kacang merah. Selanjutnya saya akan masukkan bahan-bahan yang tersisa ini ke dalam kategori vitamin, yaitu yang pertama ada pepaya, selanjutnya ada buah naga, berikutnya ada terong, ada bayam, ada pisang, lalu ada sawi, ada wortel, ada apel, ada labu, ada jeruk, dan terakhir ada tomat. Itulah ke-25 jenis makanan yang sudah saya masukkan ke dalam 4 kategori, yaitu kategori karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Untuk kategori karbohidrat kita dapati ada makanan yaitu nasi, kentang, roti, terigu, dan singkong. Kemudian untuk kategori protein ada makanan yang terdiri dari daging ayam, udang, telur, keju, tahu putih, dan tempe. Untuk kategori lemak kita dapati ada makanan yaitu minyak, ikan, margarin, dan kacang merah. Kemudian yang terakhir ada kategori vitamin yang terdiri dari pepaya, buah naga, pisang, jeruk, bayam, sawi, labu, tomat, terong, dan apel. Dari hasil pengamatan, bahan makanan dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan zat gizi utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Masing-masing zat gizi memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Misalnya, nasi dan kentang berfungsi sebagai sumber energi karena mengandung karbohidrat tinggi, sedangkan daging, tahu, dan tempe berfungsi untuk membangun jaringan tubuh karena kaya protein. Sayur dan buah mengandung vitamin yang membantu menjaga kesehatan tubuh serta memperlancar metabolisme. Percobaan ini menunjukkan pentingnya mengkonsumsi makanan yang seimbang, yaitu yang mengandung semua jenis zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu: pertama, setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Yang kedua, makanan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan zat gizi utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ketiga, tubuh membutuhkan semua jenis zat gizi tersebut secara seimbang agar dapat tumbuh dan berfungsi dengan baik. Sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.